Sidang Pengadilan Negeri Setara yang memeriksa perkara pidana nomor 2044 A1206072 atas nama terdakwa Abdi pada hari Rabu tanggal 12 Juni dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah terdakwa siap dihadirkan pada siang hari ini? Siap, Yang Mulia. Panggilkan terdakwa segera. Siap. Apakah saudara sehat dan siap untuk diadili? Apakah saudara benar bernama Abdi, berusia 15 tahun dan tinggal di perkampungan? Dan apakah saudara didampingi oleh penasihat hukum? Iya, Yang Mulia. Tapi sejak tadi dia tidak berbicara sepatah kata pun. Bahkan saya merasa dia tidak mengerti tentang kasus. Tidak penting. Apa benar saudara adalah penasihat hukum dari saudara terdakwa? Bisa Anda memperlihatkan surat-surat Anda? Baiklah kalau begitu. Jaksa penuntut umum dipersilakan untuk membacakan dakwaannya. Saudara Abdi dituntut telah merugikan bisnis dan usaha milik Tuan Amun. Kerugian yang dialami oleh Tuan Amun selaku korban pencurian ditaksir senilai 500 gram emas. Kerugian tersebut Saya tidak mencuri sebanyak itu. Kerugian tersebut disebabkan oleh pencurian dan pengrusakan buah serta pohon mangga yang dilakukan oleh terdakwa selama masa bekerja di perkebunan milik Tuan Amun selaku saksi korban dan penggugat. Apakah terdakwa paham akan yang didakwakan? Tidak. Apa yang dikatakan oleh Badut Berdasi itu adalah omong kosong. Saya hanya mencuri satu buah mangga. Itu pun mangga sudah setengah busuk. Saya merasa tidak menghancurkan buah-buah mangga milik Tuan Amun seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut. Apakah ada tanggapan dan keberatan dari penasihat hukum? Hei pengacara busuk! Bicara! Ini tidak adil!
Baiklah kalau begitu. Karena waktu sudah menunjukkan untuk makan siang, maka sidang kita tunda selama 1 jam. Saya mengenalnya Yang Mulia. Tentu saja. Coba Yang Mulia bayangkan. Saya menerima dia bekerja sebagai buruh di perkebunan mangga milik saya. Saat dia masih berumur 10 tahun. Waktu itu saya ingat. Dia datang langsung ke mobil saya. Memohon, mengemis agar diterima bekerja. Alasannya, ibunya sakit-sakitan sehingga tak mampu bekerja. Sedangkan kakaknya kerjanya hanya tidur dan makan di rumah. Mirip kambing kampung. Awalnya saya diam saja. Tapi rupa-rupanya malah dia mengira bahwa mencuri tidak apa-apa karena saya tidak pernah menegur. Apa iya? Saya harus merugi terus-terusan gara-gara seseorang yang berkhianat dan mencoba membuat saya menjadi bangkrut. Olehnya itu, Yang Mulia Hakim, saya berharap agar Yang Mulia dapat bersikap seadil-adilnya untuk menghukum bocah pencuri ini dengan yang seberat-beratnya. Harap tenang. Harap tenang. Apakah kesaksian yang diagungkan dari Tuan Amun tadi itu benar, saudara terdakwa? Apakah masih ada saksi lain yang ingin dihadirkan? Ya, Yang Mulia. Ada satu lagi saksi yang akan dihadirkan. Istri Tuan Amun. Bisa Nyonya tunjukkan lagi alat bukti yang Nyonya bawa? Saya kira alat bukti yang ditunjukkan seorang saksi sudah sangat jelas. Sudah dicatat? Saya bertanya, kenapa tidak dijawab? Apa kamu tuli ya? Sudah dicatat. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan sidang pembelaan. Dan kami serahkan kepada Yang Mulia Hakim Ketua. Baik. Karena tidak ada lagi pertanyaan dari kedua hakim yang lain. Saudara penasihat hukum, silakan melakukan pembelaan terhadap terdakwa.
Ini tidak adil. Saya akan melakukan pembelaan sendiri. Karena tidak ada pembelaan dari penasihat hukum dan terdakwa, maka Saya akan melakukan pembelaan. Saya akan melakukan pembelaan yang mulia. baik. Kami persilakan saudara terdakwa untuk memberikan eksepsinya. Saya tidak mencuri sebanyak apa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Saya tidak pernah perusak pohon mangga milik Tuan Amun. Saya memang mencurinya, tapi saya berani bersumpah demi Tuan, saya tidak merusak apapun. Lagi pula, saya hanya mengambil buah mangga yang sudah hampir busuk dan tidak pernah lagi diambil oleh pekerja Tuan Amun maupun Tuan Amun. Karena itu yang mulia, saya tidak terima saya yang bukan-bukan. Tolonglah, jika saya dihukum seperti ini, ibu dan kakak saya akan makan apa? Mereka akan hidup bagaimana? Karena suasana kurang kondusif, sidang diskors selama 1 jam. Setelah itu, kita lanjutkan ke sidang putusan. Kepada Saudara Abdi, tersangka kasus pencurian dan pengrusakan perkebunan mangga milik Tuan Amun. Materi emas seberat 500 gram dan hukuman seberat-beratnya dan seadil-adilnya kepada tersangka dengan hukuman mati. Tunggu dulu yang mulia. Ini tidak adil. Saya tidak pernah merusak pohon. Apakah terdakwa mengerti atas tuntutan jaksa? Mengerti yang mulia. Tapi ini tidak adil. Mendengar tuntutan dari jaksa penuntut umum, apakah penasihat hukum dan terdakwa bermaksud mengajukan pledoi? Pledoi? Apa itu pledoi? Apa itu pledoi? Apa itu pledoi? Bicara, jangan diam saja. Atas tuntutan dan bukti-bukti yang ada, silakan berdiri di depan kursi pemeriksaan. Saudara Abdi, terdakwa kasus pencurian dan pengrusakan perkebunan mangga milik Tuan Amun, melanggar pasal-pasal tersebut yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pengadilan mengadili. Mati, mati, mati.